Halo, assalamualaikum, selamat siang saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Pada siang hari ini saya ada di Kampung Cinangka, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ya. Kita ke suatu desa yang dulu terkenal sebagai pengolah limbah-limbah aki dan itu mencemari lingkungan dan bermasalah di lingkungan. Kemudian saat ini beberapa warganya sudah bisa berbudidaya ikan untuk menggantikan profesi itu. Untuk jelasnya kita akan coba ngobrol dengan Pak Lurah yang ada di sini. Kita kenalan dan kita coba bincang-bincang dengan Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak Lurah bisa dikenalkan ke petani ikan seluruh Indonesia ini yang menyaksikan YouTube saya. Ya. Jadi nama lengkapnya siapa Pak Lurah? Ya, siap. Nama saya Abdurrahman, Kepala Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Ya, Alhamdulillah saya kedatangan Pak siapa tadi? Pak Hartadi ya. Jadi ini channel budidaya ikan ya. Punya channel konten budidaya ikan. Nah, jadi di sini lokasinya tepatnya kampung apa, desa apa? Ini Kampung Cinangka Kaum, RT 1. RT 4 RW 1 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea. Ya gitu ya. Pak Lurah sudah berapa lama tuh menjabat lurah di sini Pak Lurah? Saya baru periode pertama ya. Oh, periode pertama ya. Kurang lebih menginjak 4 tahun sekarang. 4 tahun ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa jumlah warganya Pak Lurah tuh? Kalau jumlah warganya itu secara keseluruhan sudah 14.727. Oh, 14.000 jumlah warga ya keseluruhan. Ya. Nah terus rata-rata mata pencarian mereka apa ya Pak Lurah? Ya variatif lah ya. Artinya di Desa Cinangka sendiri ini variatif, ada yang tani sebagian, ada karyawan, ya, ada guru-guru juga. Oh gitu ya. Artinya variatif lah ya, semua ada, lengkap lah. Ya. Saya dengar dulu daerah sini tuh sebagai pusat pembakaran limbah-limbah aki itu gimana ceritanya tuh Pak Lurah dulu? Tahun berapa tuh, selama kira-kira berapa tahun tuh? Wah itu luar biasa dulu Desa Cinangka ya. Di sisi lain ada orang yang enjoy dengan mengeruk keuntungannya. Tapi di sisi lain juga banyak warga yang secara tidak sadar jadi korban. Oh gitu. Ya, karena imbas polusinya. Polusinya ya. Ada polusi udaranya, ada polusi pencemaran airnya, jadi bermacam-macam. Ya, itu kira-kira berlangsung berapa lama tuh Pak Lurah itu? Kurang lebih itu sekitar 20 tahunan. 20 tahun ya. Kurang lebih ya. Jadi timbal aki itu dibakar terus dijual lagi gitu intinya. Ya setelah diproses pembakaran maka yang dijual ke pabrik atau ke pengepul di luar sana itu adalah bentuk timah batangannya. Oh gitu. Ya jadi di sini adalah produk daur ulang. Daur ulang ya. Pembakaran aki bekas menjadi timah. Jadi seperti itu. Ya. Nah terus apa dampak negatif ke masyarakat waktu itu Pak Lurah? Ya kalau waktu itu masyarakat belum menyadari dampaknya, bahkan yang punya usaha juga enjoy lah ya. Oh gitu ya. Jadi seperti tidak ada masalah ya. Seolah-olah tidak ada masalah. Kenapa? Karena masyarakat di sekitar juga banyak yang terlibat di dalamnya itu menjadi karyawan ya, sesuai artinya kemampuannya. Jadi seperti itu. Oh. Terus akhirnya kesadaran itu muncul karena apa tuh kemudian Pak Lurah? Nah, kesadaran itu muncul ketika ini sudah ditutup ya, karena ada berdirinya komplek di sana ya, komplek Polwil di GSA. Nah, mulai dari situ maka tutuplah proses kegiatan ini. Dan sekarang tinggal dampaknya aja. Oh, dampaknya ya. Karena yang dicemari itu pertama air ya. Pertama air. Tanah tercemari nggak? Tanah juga sama. Sama terus. Karena ketika air aki itu tumpah ke tanah, secara otomatis tanah itu akan gembur. Oh, gitu. Kalau misalkan sudah tidak bisa ditanamin lagi. Ya, tidak bisa. Oh. Walaupun bisa tapi tumbuh nggak bagus gitu ya. Artinya rusak lah tanah ya, itu. Rusak. Itu secara ininya aja ke tanah aja seperti itu, apalagi ke manusia kan seperti itu ya. Cuma ke manusia mungkin dampaknya tidak langsung ya artinya. Dampaknya tidak langsung. Pelan-pelan gitu ya. Per 10 tahun. Oh, per 10 tahun. Makanya ini ketika sudah ditutup, maka sekarang mulai dampaknya ya. Saya juga bisa tahu ini kenapa. Ketika saya jadi kepala desa, ini dari dinas-dinas lingkungan hidup, dari Kementerian Hidup itu selalu ada dinas kesehatan apa. Jadi tiap bulan itu mereka survei, ngecek ya gimana kondisi apakah penduduknya. Ini masih ada dampak atau belum kan seperti itu. Betul ya. Ya.
Nah, terus sekarang katanya kan sudah beberapa warga sudah bisa berusaha di budidaya ikan, itu gimana ceritanya itu Pak? Ya alhamdulillah ya, di Desa Cinangka sendiri yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya di setiap desa itu masing-masing punya ikon. Cuman kan saya pelajari ternyata ikon Desa Cinangka itu yang awalnya ikan hias ya, sampai hari ini juga belum dirubah ya, ikon itu. Masih ikan hias ya? Masih ikan hias. Jadi produsen ikan hias terbesar di Bogor ya? Ya, karena kira-kira ada berapa kakak itu yang terlibat untuk ikan hias itu? Kalau dihitung kakak ya mungkin banyak juga, karena saya belum melakukan pengecekan ke lokasi gitu. Yang jelas banyak lah ya. Dari mulai petani yang biasa cuman hanya sebatas dia budidaya aja, ada juga pengepul-pengepul yang dia artinya mengirim ke pasar, terutama pasar Parung. Parung pasar Parung itu sebagian besar dari sini ya? Sebagian besarnya dari sini, 80%-nya dari sini ya. Karena Desa Cinangka sendiri untuk budidaya ikan hias itu sangat cocok. Cocok airnya dan lahannya. Cocok pH airnya, cocok lahannya juga. Jadi seperti itu. Karena ikan hias itu kan nggak bisa dibudidaya di sembarang tempat. Betul ya. Jadi harus ada penelitian dulu dari Sudah berapa lama tuh masyarakat usaha ikan hias di sini? Atau bukan lama lagi. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Iya, udah lama ya. Tahun ya, sehingga sudah jadi budaya. Jadi seperti itu. Hampir setiap rumah mungkin punya kolam ya ikan hias gitu ya. Bisa seperti itu. Ada yang ya nggak punya empang misalkan nggak punya sawah, dia bikin kolam di terpal ya, skala kecil. Kenapa mereka itu tergiur? Karena mereka tidak capek untuk membawa atau menjualnya ke pasar. Jadi sudah ada penampungnya. Iya, ada penampungnya. Jadi seperti itu. Iya. Nah terus ini belakangan kan sudah mulai ada dikembangkan ikan konsumsi ya Pak. Jadi bagaimana itu tanggapan Pak Lurah nih nanti kalau berkembang di sini juga budidaya ikan konsumsi di daerah Cinangka gimana nih? Seperti desa-desa lain kan sudah duluan ya gitu ya. Ya jadi awalnya cerita Pak Jajat ini buka usaha ini. Jadi waktu itu ada konten kreatif ya, yang diwajibkan setiap desa untuk membuat profil desa. Gitu. Jadi apa yang ada di desa tersebut, dari mulai kegiatan apapun jenis masyarakat yang rutin ya, termasuk jenis usaha, itu saya liput, saya liput. Nah di situ hasil dari yang ngeliput tadi, pas saya lihat, ini kok ada Pak Jajat yang budidaya ikan konsumsi ikan bawal gitu kan, dan di situ sangat jelas bahwa per bulan itu bisa menghasilkan sekian ton ribuan ekor benih, bahkan jutaan. Nah ini kan saya rasa wah ini bisa jadi trending topik nih nanti di Desa Cinangka kan seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya ngobrol dengan Pak Jajat, ya itu tadi pas saya lihat ini luar biasa. Ya, makanya saya apresiasi dengan Pak Jajat, dengan punya usaha seperti ini, apalagi ini legalitasnya sangat jelas sudah diakui di dunia peternak ikan, peternak ikan lah ya, di Departemen Perikanan juga sudah terdaftar. Nah ini tidak menutup kemungkinan ke depan bisa saya dukung, bisa saya bantu dan support gitu Jadi seperti itu. Ya jadi guys, Desa Cinangka adalah salah satu produsen ikan hias terbesar di Bogor. Terbesar di Kabupaten Bogor. Ditambah dengan sekarang benih bawal juga terbesar. Jadi kalau ada yang membutuhkan benih bawal atau ikan hias bisa nanti menghubungi. Silakan menghubungi ke Pak Lurah nih ya. Mau ke saya bisa, mau langsung ke Pak Jajatnya bisa nanti ya. Nah ini mumpung kita sudah bisa di YouTube ini, Pak Lurah kira-kira harapannya apa nih supaya Desa Cinangka itu lebih maju dengan dunia perikanannya nih ya? Ya harapan saya sih mudah-mudahan perusahaan ini budidaya ikan bawal ini yang punya Pak Jajat itu semakin hari semakin tambah besar dan berkembang ya, sehingga banyak masyarakat yang terlibat secara otomatis bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Cinangka. Jadi menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Menyerap tenaga kerja. Secara otomatis itu mengurangi beban pemerintahan desa. Ya karena memang saya lihat di sini sumber daya airnya luar biasa ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan air itu untuk kegiatan yang produktif ya. Siap ya. Ada pesan-pesan aja apa Pak Lurah ke masyarakat yang ingin mungkin di wilayah di luar Jawa dan sebagainya. Kalau buat warga di luar sana itu tadi seandainya butuh
apa sih namanya, bimbingan atau arahan bagaimana sih caranya merawat ikan ini supaya hasilnya maksimal, ya silakan datang aja ke Cinangka ya. Cinangka, terutama ikan hias sama pembenihan ikan bawal. Sama budidaya ikan bawal. Ini adalah ikonnya di situ ya. Ikan hias menjadi unggulannya ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Lurah atas obrolannya siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia. Itu aja, selamat bertemu di lain kesempatan di video lain. Salam perikanan, salam untuk semuanya.